Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka membahas sharing ilmu terkait dengan belajar memahami audit energi. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas tentang manajemen energi. Hari ini nanti kita akan membahas tentang audit energinya. Nah, ini biodata dari saya ya. Ini sudah sering saya sampaikan ya. Ini sebagai informasi terkait dengan data-data pengalaman saya ya dalam melaksanakan pekerjaan di bidang teknik electrical. Insya Allah nanti untuk video akan kita upload di channel YouTube ya. Alhamdulillah ini sudah terkumpul beberapa video tutorial, video kuliah, ya, video pelatihan dan lain sebagainya yang nanti dapat kita jadikan sebagai media pembelajaran bagi kita semuanya, sehingga ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa teknik elektro, pendidikan teknik elektro, pendidikan mekatronika, ataupun mahasiswa-mahasiswa teknik lainnya yang ingin mempelajari tentang bidang-bidang teknik elektroindustri. Harapan dari pembelajaran ini, sebagaimana yang telah saya sering sampaikan, saya ilustrasikan dengan menggunakan gambar. Sebelum mempelajari video ini, mungkin Anda masih belum jelas. Masih bingung tentang apa sih yang dimaksud dengan audit energi. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan audit energi. Apa saja sih hal-hal penting yang dibutuhkan dalam melakukan audit energi. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, setelah melihat video ini, Anda menjadi lebih jelas, lebih clear, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan kompetensi minimal dari aspek pengetahuan. Nah, diharapkan nanti dari aspek pengetahuan ini akan mendorong Anda dalam menambah keterampilan, sehingga dapat menjadikan bekal bagi Anda dalam bekerja. Kita awali dengan pendahuluan dulu terkait dengan pemakaian energi. Kemarin sudah kita bahas tentang manajemen energi. Manajemen berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengendalian atau plan, do, check, action atau planning, organizing, actuating, and controlling dalam menghasilkan, mentransmisikan, mendistribusikan, memanfaatkan hingga mengoptimalkan energi yang digunakan. Nah, pemakaian energi yang tidak dikontrol, tidak direncanakan dengan baik, dapat menyebabkan pemborosan energi. Ini kecenderungan di negara-negara berkembang, penggunaan energi cenderung boros. Nah, sehingga untuk meningkatkan efisiensi, kita perlu mengetahui tentang standar evaluasi penggunaan energi. Nah, dari sini mestinya kita bisa melakukan identifikasi peluang-peluang untuk melakukan efisiensi energi. Energi yang tidak
penting, ya, energi yang tidak menimbulkan nilai tambah, ya mestinya kita tidak perlu konsumsi. Atau dengan energi yang sekarang ada, mestinya produktivitas kita itu akan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu penting sekali, salah satu di dalam tahap melakukan manajemen energi adalah melakukan audit energi. Nah, audit energi ini dapat dilakukan oleh siapa? Siapa pelaku ya yang membuat, desain, melaksanakan, dan mengevaluasi dari kegiatan audit ini. Nah, audit energi dapat dilakukan oleh yang pertama pemakai. Kita sebagai pemakai energi, baik energi dalam bentuk minyak, energi gas, energi listrik, maupun energi yang lainnya, kita bisa melakukan audit. Apakah pemakaian kita ini sudah produktif atau belum? Nah, kalau di perusahaan, mungkin pemakai tidak sempat melakukan kegiatan audit. Sehingga pelaksanaan kegiatan audit dapat dilakukan oleh lembaga independen. Perusahaan independen misalkan adalah konsultan energi. Nah, konsep dari audit nanti apabila dilakukan oleh pemakai atau user, bisa dilakukan secara sederhana maupun secara detail, bergantung dari kebutuhannya. Kalau Anda melakukan audit pemanfaatan energi gas, misalkan, itu nanti bisa sederhana. Apakah gas yang Anda gunakan itu digunakan untuk sesuatu yang memang butuh, yang memang urgent. Jadi ada important and urgent. Ya. Apakah penting dan mendesak sehingga kita memanfaatkan energi. Itu sederhana. Misalkan untuk gas itu digunakan untuk memasak air, memasak makanan, untuk pemanas air pada saat Anda mandi, dan lain sebagainya. Mana yang tidak penting, sehingga nanti itu bisa kita lakukan penghematan atau efisiensi. Salah satu efisiensi misalkan dengan cara melakukan pembersihan. Apabila kompor listrik, kompor gas itu warna apinya sudah menunjukkan kemerahan, mestinya di situ terdapat kotoran-kotoran. Sehingga mestinya kita melakukan pembersihan agar warna api menjadi biru. Itu contoh sederhana. Demikian juga untuk pemakaian energi listrik. Apakah energi listrik yang kita gunakan setiap hari, setiap jam, itu sudah dapat menghasilkan produktivitas atau tidak? Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan upaya-upaya identifikasi peluang untuk melakukan penghematan ataupun efisiensi energi. Nah, sedangkan di perusahaan juga sama. Seringkali pemakaian energi di perusahaan itu tidak sesuai dengan produktivitas yang diharapkan. Artinya apa? Pemanfaatan energinya cenderung boros. Contohnya apa? Contohnya misalkan energi listrik. Ini banyak digunakan oleh karyawan yang tidak tepat. Misalkan lembur, ya, karyawan lembur ini malah justru menggunakan energi listrik yang boros. Kenapa? Karena lemburnya itu tidak produktif. Nah, ini perlu kita evaluasi. Nah, terkait dengan masalah energi, kita perlu mengetahui tentang isu-isu energi. Yang pertama terkait dengan sumber energinya. Terkait dengan sumber energi, dunia saat ini mengalami kekurangan pasokan energi. Banyak negara yang sekarang itu diambang kehancuran ya, atau kolaps karena memang pasokan energinya mengalami kekurangan. Contohnya di mana? Pada perang Ukraina dan Rusia atau perang Rusia melawan Ukraina, maka negara-negara Amerika dan Eropa melakukan embargo kepada Rusia. Padahal kita tahu sumber energi Eropa sebagian besar dipasok oleh Rusia. Nah, Rusia pun membalas
dengan membatasi pasokan energi kepada negara-negara Eropa. Akibatnya apa? Negara-negara Eropa kekurangan energi. Kenapa kekurangan energi? Karena memang kekurangan cadangan. Hampir setiap negara punya cadangan energi. Masalahnya adalah cukup tidak untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negara tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia cadangan energinya melimpah. Tetapi suatu saat kita juga akan mengalami kekurangan pasokan. Sementara ini ya untuk pasokan minyak kita sudah impor. Gas mungkin sebentar lagi juga kita sudah impor. Batu bara kita masih ekspor karena kita cadangannya sangat besar. Panas bumi kita masih bisa untuk menghasilkan panas bumi. Energi air itu bersifat intermittent tergantung musim. Energi matahari kita melimpah. Walaupun itu bersifat intermittent dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita memang kadang-kadang tergantung pada satu jenis energi. Contohnya apa? Kalau negara Eropa itu bergantung pada energi pasokan minyak dan gas bumi dari Rusia. Indonesia bauran energinya sudah cukup baik, walaupun sekarang masih bergantung pada energi fosil. Sehingga ke depan mestinya sudah ada pembauran energi menggunakan renewable energy. Isu yang kedua adalah terkait dengan konsumsi energi. Nah, berkaitan dengan konsumsi energi, masing-masing negara yang berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya itu membutuhkan pasokan energi yang lebih besar. Sehingga kita lihat pertumbuhan konsumsi energi di banyak negara mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Nah, dengan pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi, tentu saja ini menjadi salah satu masalah. Contoh sederhana di bidang elektrikal. Di bidang energi listrik, rasio kelistrikan ini belum merata, terutama ini di luar Jawa. Banyak daerah yang tidak bisa mendapatkan pasokan energi listrik. Yang berikutnya adalah konsumsi energi per kapita masih rendah. Idealnya berapa sih konsumsi energi per kapita agar kita bisa menjadi negara yang dapat dikatakan negara maju gitu ya. Karena Indonesia tahun 2021 itu sudah dinyatakan sebagai negara maju, walaupun sekarang kita turun lagi menjadi negara berkembang. Nah, sebagai negara maju mestinya kita mengkonsumsi energi yang lebih besar supaya kita lebih produktif. Bukan konsumsi energi besar tapi tidak produktif, itu artinya boros ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan intensitas energi. Nah, di Indonesia intensitas energinya tinggi, pemakaiannya tinggi, tetapi produktivitasnya rendah. Nah, inilah yang dikatakan kita itu boros. Sehingga elastisitas energi kita itu relatif tinggi. Isu yang ketiga terkait dengan biaya energi. Nah, terkait dengan biaya energi, ini isu-isu terkait dengan kenaikan harga energi, baik itu minyak, gas, maupun listrik. Bulan Juli 2022, isunya akan terjadi kenaikan tarif dasar listrik. Tapi jangan khawatir, yang naik itu adalah yang rumah tangga dengan langganan di atas 4.000 VA. Kalau yang 2.000 ke bawah, insya Allah tidak naik. Yang naik apa? Yang naik kelas untuk perusahaan, ya, dunia usaha dan industri. Itu juga nanti akan mengalami kenaikan. Nah, tentu saja kenaikannya sudah dikaji dengan baik, sehingga nanti ini bisa memberikan potensi, ya, apakah masyarakat itu masih mampu untuk mengkonsumsi energi ini. Yang berikutnya adalah dengan kenaikan harga energi, maka daya beli masyarakat akan menurun. Sehingga pemerintah perlu melakukan subsidi, baik BBM maupun tarif daya dasar listrik. Ya. Isu yang keempat adalah terkait dengan masalah lingkungan, yaitu pemanasan global, emisi rumah kaca, dan lain sebagainya.
Sehingga pemanfaatan energi berbasis fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas, ya, ini mendapat perhatian besar. Sehingga perlu ada bauran energi dengan mengoptimalkan energi-energi yang ramah lingkungan. Energi yang renewable, yang bisa kita lakukan untuk pembaruan. Nah, sekarang kita bahas tentang audit energi. Seringkali apabila kita dengar kata audit, asosiasi kita langsung terkait dengan masalah keuangan. Nah, audit ini memang menjadi momok. Biasanya apabila dilakukan audit ini pada takut. Karena seringkali terjadi penyimpangan. Nah, oleh karena itu audit ini penting untuk menjamin apakah kalau di keuangan anggaran belanja itu sudah dibelanjakan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, terkait dengan istilah audit, audit itu sebenarnya adalah kegiatan untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan keuangan apakah sesuai dengan bukti-bukti yang ada secara rasional. Contohnya, ya kan, kita mendapatkan anggaran 1 juta. Rencananya digunakan untuk kegiatan ABCDE. Apakah benar kegiatan A itu rasional atau tidak? Kalau diberi anggaran ya ABCDE tadi sebesar 1 juta. Nah, itu adalah audit keuangan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang audit energi, apa yang dimaksud dengan audit energi? Audit energi adalah kegiatan pengecekan secara berkala sistem energi. Nah, bisa energinya macam-macam, bisa energi listrik, energi gas, energi minyak, dan lain sebagainya, untuk mengidentifikasi apakah sudah digunakan secara tepat, efisien, dan rasional. Ini kalau Indonesia misalkan, kebutuhan untuk listriknya, misalkan dalam 1 hari itu beban puncaknya berapa? 100 gigawatt ini misal. Apakah ini rasional atau tidak? 100 gigawatt ini digunakan untuk apa? Atau misalkan 200 gigawatt ini rasional atau tidak? Berikutnya, apakah ini tepat atau tidak? Apakah ini efisien atau tidak? Ini terkait dengan energi listrik. Kalau minyak ya, misalkan kebutuhan minyak kita 1 hari berapa juta liter. Apakah rasional atau tidak? Nah, audit energi tidak sama dengan audit keuangan. Tetapi prinsipnya sama, yaitu melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan energi mulai dari perencanaan, ya, pentransmisian, pendistribusian, ya, pemanfaatan. Nah, audit energi ini sangat membantu dalam konsep efisiensi maupun penghematan energi. Audit energi ini dapat digunakan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kebutuhan energi. Dengan adanya audit sebenarnya kita tuh ngerti sebenarnya kebutuhan real kita itu berapa. Sehingga di sini audit mempunyai manfaat, yaitu mengetahui profil konsumsi energi. Nah, dengan mengetahui profil konsumsi energi, kita dapat melakukan identifikasi peluang-peluang penghematan dan efisiensi. Nah, kalau kita lihat di sini, audit energi merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan manajemen energi. Dengan kita mengetahui profil konsumsi energi, maka kita dapat melakukan POAC dan PDCA. Apa itu POAC? Yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Apa itu PDCA? Plan, Do, Check, Action. Audit energi itu merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis informasi pemakaian energi.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam audit energi listrik. Listrik itu adalah salah satu energi yang sangat populer dewasa ini. Nah, oleh karena itu, energi listrik harus kita audit. Nah, audit listrik dilaksanakan di mana? Karena sistem tenaga listrik itu sangat luas, maka di sini audit energi listrik bisa dimulai dari mana? Dari pembangkit. Apakah pembangkit tenaga listrik itu sudah tepat, rasional, dan efisien? Yang kedua di saluran transmisinya. Nanti diaudit, apakah saluran transmisinya sudah efisien atau belum? Yang ketiga di jaringan distribusinya. Apakah sudah efisien atau belum? Selanjutnya di pemanfaatan di industri, ya, untuk rumah tangga, untuk bisnis, untuk pabrik, ya, untuk penerangan, untuk peralatan dan lain sebagainya. Ini adalah ruang lingkup dari audit energi listrik. Nah, sekarang tujuan dari audit untuk apa? Tujuan audit yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran penggunaan energi di lingkungan kerja. Apakah sudah sesuai dengan fungsi dan kegunaannya? Ini yang pertama, mengetahui gambarannya dulu. Yang kedua, yaitu melakukan identifikasi di mana dan bagaimana energi digunakan, serta berapa biayanya. Jadi nanti tahu per bagian itu digunakan untuk apa, biayanya berapa. Yang ketiga, mengetahui di mana tepatnya bagian yang terjadi pemborosan sehingga dapat dilakukan penghematan energi. Nah, dengan kita mengetahui profil energi dengan baik, ya, misalkan penerangan. Oh, di penerangan kita ini terlalu boros. Kenapa? Penerangan kita masih menggunakan lampu pijar. Wah, ini solusinya apa? Misalkan kita ganti dengan lampu hemat energi, lampu LED. Oh, misalkan untuk di penggunaan energi untuk penggerak. Ternyata kita masih boros. Motor listrik kita kebanyakan motor-motor yang efisiensi rendah. Caranya gimana? Kita tingkatkan efisiensinya. Atau kontrolnya kita masih pakai kontrol konvensional, masih pakai damper. Nah, ke depan nanti perlu kita lakukan kontrol di sisi input dengan menggunakan variabel speed dan lain sebagainya. Cost-nya masih terlalu rendah, maka kita perlu tingkatkan. Dan lain sebagainya. Itu adalah jenis tujuan-tujuan dari audit. Yang keempat adalah mengetahui di mana potensi terbesar untuk melakukan perbaikan efisiensi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara melakukan perbaikan efisiensi tersebut. Nah, ini tujuan dari audit energi. Nah, kita masuk pada audit energi yang pertama, yaitu audit energi di sektor pembangkit tenaga listrik. Kalau audit energi di sektor pembangkit tenaga listrik, ini yang melakukan siapa? Mestinya ini yang melakukan adalah perusahaan yang punya pembangkit, yang punya kebijakan, seperti PT PLN. Nah, audit ini seperti apa? Ya, audit ini adalah melakukan pencatatan data dengan melakukan pengukuran untuk mengetahui ya seberapa besar, kapan, dari mana kebutuhan energi listrik perlu dibangkitkan. Indonesia punya banyak pembangkit, ada PLTU, ada PLTA, ada PLT solar, ada PLT Bayu, ada PLT GU gas uap, ada PLT panas bumi, ya, PLTP, ada PLT sampah dan lain sebagainya. Nah, ini ya perlu kita efisiensikan. PLTU itu berapa yang harus dibangkitkan, siapa yang membangkitkan, kapan membangkitkannya. Ini disesuaikan dengan pembebanan. Yang berikutnya adalah bagaimana agar bisa mendapatkan pembangkitan yang ekonomis. Karena karakteristik dari masing-masing pembangkit itu berbeda. PLTG itu relatif mahal. PLTD lebih mahal. PLTU murah.
PLTA gratis, PLT solar gratis juga, PLT Bayu gratis. Nah, PLT panas bumi itu juga murah ya. Nah, sehingga nanti kita harus mendapatkan economist dispatch untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, pembangkit-pembangkit untuk menjamin quality gimana? Ya perlu dilakukan interkoneksi antar pembangkit tenaga listrik. Sehingga di sini perlu prediksi beban, ya, peramalan beban. Per jam, per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya. Jadi nanti ada ROH, ya, rencana operasi harian ROH, ada ROT ya, tahunan, ada ROB bulanan. Nah, dari sini nanti kita lakukan optimasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing pembangkit ya. Nah, sehingga di sini upaya untuk melakukan efisiensi energi di sisi pembangkit ini dapat ditingkatkan. Yang kedua, audit energi di sektor transmisi. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan bagaimana kita melakukan audit energi pada saluran transmisi tenaga listrik. Nah, ini kita lakukan audit. Apakah jaraknya ini sudah ideal atau belum? Apakah kita menggunakan salurannya udara? Apakah kita menggunakan tegangannya ekstra tinggi 500 kV, 275, 150, atau pakai 20 kV ya. Sehingga di sini perlu kita catat data-datanya, kita ukur untuk mengetahui apa kapasitasnya, jaraknya, energi yang nanti disalurkan ya. Sehingga nanti kita dapat identifikasi mana-mana saja yang perlu kita lakukan efisiensi. Nah, terkait dengan kontinuitas layanan dan keandalan, kita perlu untuk membangun interkoneksi sistem tenaga listrik. Alhamdulillah kalau di Jawa, Madura, dan Bali ini sudah terhubung dalam sistem interkoneksi. Mungkin Sumatera ke depan perlu diintegrasikan, diinterkoneksikan, ya. Sulawesi, Kalimantan, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya kita juga perlu memahami tentang jenis saluran transmisi yang digunakan, apakah menggunakan udara atau bawah laut atau menggunakan bawah tanah. Sehingga nanti bisa kita tingkatkan keandalan, keamanan, ya, lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya tegangan yang digunakan. Nah, ini apakah menggunakan tegangan menengah, tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, bahkan tegangan ultra tinggi. Di beberapa negara ini sudah menggunakan tegangan ultra tinggi di atas 700 kV. Ya. Nah, tentu saja masalah saluran transmisi harus disesuaikan dengan kondisi geografis. Indonesia itu kondisi geografisnya sangat kompleks. Ada yang melewati lembah, ada yang melewati gunung, ngarai, sungai, laut, danau, pulau, dan lain sebagainya. Nah, sehingga audit energi di sektor saluran transmisi ini akan memberikan sumbangan ya dalam hal untuk melakukan efisiensi energi listrik. Nah, untuk audit energi listrik yang ketiga adalah di sektor jaringan distribusi. Ini sangat penting. Banyak rugi-rugi ya itu terjadi pada jaringan transmisi. Termasuk di saluran transmisi juga sama ya. Di pembangkit juga potensi rugi-ruginya juga besar. Nah, ini penting tentang kaitannya dengan kapasitasnya, jaraknya, energi yang akan didistribusikan, apakah listriknya menggunakan AC atau DC, ya, tegangannya apakah tegangan menengah atau tegangan rendah, ini perlu mendapatkan perhatian. Termasuk nanti bagaimana kita memilih topologi jaringan yang akan digunakan. Apakah menggunakan radial, menggunakan spindle, menggunakan network, menggunakan ring, menggunakan mesh, dan lain sebagainya. Berikutnya terkait dengan kondisi alam. Ini perlu kita perhatikan apakah menggunakan udara,
Apakah menggunakan kabel tanah, apakah menggunakan kabel bawah laut, dan lain sebagainya. Tadi jenis listriknya apakah AC atau DC atau mix antara AC dan DC, sehingga nanti kita bisa mengoptimalkan ya pemanfaatan energi listrik pada sektor jaringan distribusi. Yang keempat, yaitu audit energi listrik pada sektor bangunan. Nah, ini penting sekali karena pemanfaatan energi listrik yang cukup besar yaitu adalah di sektor bangunan. Baik itu hotel, rumah sakit, kantor, sekolah, kampus, tempat ibadah, restoran, dan lain sebagainya. Nah, dengan audit energi di sektor bangunan, ini dilakukan pencatatan untuk mengetahui dan meletakkan di mana, bagaimana, berapa, dan jenis energi apa yang dibutuhkan oleh bangunan. Sesuai dengan jenis bangunan, fungsi, dan kegunaannya. Nah, ini sektor bangunan karena ini jumlahnya sangat besar, maka audit energi di sektor bangunan ini efeknya cukup dahsyat. Audit energi pada sektor bangunan ini melibatkan kesadaran dari konsumen untuk menghindari pemborosan. Sehingga perlu sikap di sini. Perlu sikap dan budaya efektif dan efisien dalam penggunaan energi. Nah, ini penting sekali. Nanti kita bahas secara mendetail ya untuk audit energi di sektor bangunan. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis bangunan yang ada itu seperti apa? Ada perkantoran, ya, ada industri, ada mall, bioskop, sekolah, perguruan tinggi, ya, gedung pertemuan, hotel, rumah sakit, perumahan, dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat misalkan di kompleks perkantoran, nah ini cukup banyak ya penggunaan energinya. Untuk rumah sakit, ya, untuk mall, untuk sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Termasuk perumahan, ini yang terbesar. Karena walaupun perumahan itu kecil-kecil, tetapi jumlahnya sangat besar. Nah, kalau kita lihat penggunaannya untuk apa, ya, pemanfaatan energi listrik di bangunan, ya, ataupun untuk di lokasi lain, yang pertama untuk penerangan. Bangunan butuh penerangan. Semua tempat membutuhkan penerangan, bahkan di luar bangunan. Termasuk penerangan jalan, penerangan taman, penerangan untuk kolam renang, lapangan, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan energi listrik digunakan untuk apa? Untuk catur daya peralatan-peralatan listrik melalui apa? Stop kontak. Nah, ini yang perlu kita audit. Seringkali stop kontak mempunyai kualitas yang tidak baik, kendor, sehingga terjadi loss connection, sehingga di situ banyak rugi-rugi. Yang ketiga adalah untuk pengkondisian udara atau air conditioner atau AC. Nah, ini kalau kita lihat ya, pemanfaatan AC ini sering salah kaprah. Budaya kita itu kalau memakai AC kalau tidak dingin itu tidak nyaman. Nah, ini yang salah. Kadang-kadang orang pakai AC sampai kedinginan. Padahal yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Berapa sih suhu yang nyaman? Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang keempat adalah penghangat ruangan. Pada saat musim dingin, kita perlu untuk penghangat ruangan. Yang kelima adalah pendingin untuk industri, misalkan untuk chiller, untuk freezer, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah untuk lift, transportasi, eskalator, untuk lift, ya, alat angkat, alat angkut, dan lain sebagainya. Yang berikutnya untuk peralatan-peralatan yang terkait dengan comfort, ya, kenyamanan. Peralatan-peralatan listrik, baik di industri, rumah tangga, perkantoran, faktor sistem air, ya, untuk pompa, untuk sanitasi, untuk water treatment,
Nah, berikutnya terkait dengan faktor konsumsi energi. Terkait dengan pemanfaatan energi pada sektor bangunan, ini harus diperhatikan. Faktor konsumsi energi bangunan ditentukan oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah faktor perencanaan bangunan. Pada awal perencanaan bangunan itu mestinya memperhatikan masalah orientasi bangunan. Supaya nanti pemanfaatan energinya itu bisa efisien. Yang pertama, arah bangunan. Ini perlu dipertimbangkan. Apakah arahnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Ini disesuaikan dengan lokasi ya, tempat tinggal kita. Yang kedua, pemilihan warna. Pemilihan warna yang gelap itu cenderung menggunakan energi yang lebih banyak. Karena apa? Energi nanti akan keserap. Nah, untuk penerangan warna gelap itu nanti kalau untuk tempat-tempat yang membutuhkan tingkat intensitas yang tinggi, ya butuh lampu penerangan yang cukup banyak. Tapi kalau fungsinya untuk menghangatkan, warna-warna gelap itu lebih baik. Sehingga nanti harus disesuaikan. Yang berikutnya adalah konfigurasinya. Nah, sehingga ini nanti akan berimplikasi terhadap penggunaan energi. Yang kedua adalah desain bangunan. Nah, desain bangunan ini terkait dengan bentuknya, apakah bulat, kotak, segi lima, limas, joglo. Ini nanti juga akan berimplikasi terhadap konsumsi energinya. Termasuk nanti pemilihan materialnya, apakah dari tembok, atau dari kayu, atau dari partisi. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi. Sehingga nanti faktor perencanaan ini sangat penting. Konsep green energy ya, ini sangat penting diterapkan juga pada bangunan. Sehingga nanti ada green building. Bangunan-bangunan yang hijau, maksudnya green itu adalah penggunaan energinya itu minimalis dengan mengoptimalkan energi dari alam. Faktor yang kedua adalah faktor konsumsi energi. Nah, di sini faktor yang terkait dengan konsumsi energi ada dua, yaitu faktor peralatan dan faktor penghunian. Yang pertama adalah terkait dengan peralatan. Peralatan itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalkan untuk komponen elektronika, yaitu berbeda dalam konsumsi energinya. Umur peralatannya di dalam menurunkan efisiensi peralatan. Nah, sehingga kita perlu menggunakan peralatan-peralatan yang hemat energi. Kadang-kadang peralatan yang hemat energi akan berdampak pada harga. Harga yang tinggi tetapi nanti di dalam biaya konsumsi energinya lebih hemat. Contohnya apa? Motor listrik. Peralatan-peralatan yang menggunakan motor listrik seperti pompa, kompresor, blower, fan, mesin penggerak, eskalator, lift, konveyor, dan peralatan-peralatan listrik lainnya. Termasuk pemanas, pendingin. Ya. Yang kedua, penghunian. Nah, penghuni itu menjadi faktor utama dalam konsumsi energi. Nah, ini terkait dengan perilaku dan kesadaran penghuni dalam melakukan penghematan. Sehingga nanti di sini perlu budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Lama-lama ini menjadi sebuah karakter. Nah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah melakukan audit energi. Audit energi kita mulai dari mana? Ini merupakan sebuah siklus. Proses audit energi merupakan sebuah siklus. Pertama tentu saja kita melakukan pengumpulan data. Pre-arrange appointment. Ya. Yang berikutnya kita melakukan audit dari data masa lampau. Ya. Confidential review and survey. Ya. Nomor 3 kita melakukan screening survei atau walkthrough audit. Ya. Atau melakukan assessment ya dari
funding option, ya, pilihan-pilihan terkait dengan apa yang perlu kita lakukan. Anggarannya berapa, waktunya berapa, kebutuhannya seperti apa. Yang keempat adalah melakukan penyelidikan detail dan melakukan analisis. Berikutnya membuat laporan dan rekomendasi. Nah, ini di dalam sebuah sistem ada modifikasi, yaitu diimplementasikan. Rekomendasi ini akan terus, ini proses berulang. Sehingga nanti akan didapatkan efisiensi energi ya secara berkesinambungan. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah kriteria pemanfaatan energi. Misalkan ini untuk energi listrik ya, konsumsi ya per bulannya seperti apa? Apakah kategorinya kita itu sangat boros, boros, agak boros, cukup efisien, efisien atau sangat efisien. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, tentu saja masing-masing itu berbeda. Kalau kita di rumah penggunaannya sekian, apakah boros atau tidak? Ini contoh saja ya. Nanti kriterianya, ini yang tahu siapa? Yang tahu nanti berdasarkan data masa lampau. Misalkan kalau kita ya, kita membuat rata-rata pemakaian energi kita 1 bulan itu berapa? Oh, kalau 1 bulan kita menghasilkan misalkan 150 kWh. Nah, nanti kita di sini sebagai patokan. Sehingga nanti kalau kita makanya kok 175 berarti mungkin bisa sangat boros. Kalau kita makanya 170 mungkin boros. 165 agak boros. Kalau kita makanya 155 cukup efisien. Kalau makanya kita kok 100 kWh ini sangat efisien. Nah, ini dikaitkan dengan produktivitas juga. Kalau kita makanya sedikit tapi produktivitas kita rendah ya sama saja. Jadi yang dimaksud dengan kriteria pemanfaatan energi, pemanfaatan energinya rendah tetapi produktivitasnya tetap. Atau penggunaan energinya tetap tetapi produktivitasnya meningkat. Nah, yang berikutnya adalah tentang audit energi sederhana. Nah, audit energi sederhana dilakukan dengan pengumpulan data awal yang meliputi di mana, bagaimana, berapa jenis energi apa yang nanti digunakan. Nah, data ini diperoleh dari mana? Dari catatan penggunaan energi pada periode sebelumnya. Nah, tentu saja di sini peralatan yang digunakan ya sederhana. Kalau terkait audit energi listrik ya bisa kita lihat ya catatan pemanfaatan energi listrik kita selama sebulan. Biaya rekening yang kita bayar. Kalau kita pakai yang prabayar ya nanti kita bisa lihat kita ngisi pulsanya berapa selama sebulan. Misalkan nanti bisa di checklist untuk penerangan, apakah kita sudah efisien atau belum, untuk pemanas, untuk pendingin, untuk motor, untuk peralatan, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkahnya untuk audit energi awal seperti apa? Tahap pertama melakukan identifikasi jumlah dan biaya energi menurut jenis yang digunakan. Yang kedua adalah identifikasi konsumsi energi per bagian dalam bangunan dan kelengkapannya. Tahap ketiga mengoreksi masukan energi dan keluaran produksi atau yang kita sebut dengan intensitas energi. Nah, berikutnya apabila kita ingin melakukan audit energi secara rinci, maka tahapnya adalah ya audit energi secara rinci merupakan kelanjutan dari audit energi sederhana. Jadi perlu dilakukan survei kondisi sistem secara keseluruhan ya. Ya tentu saja di sini peralatan yang digunakan itu harus mampu merekam konsumsi energi per bagian sistem secara akurat sehingga didapatkan informasi yang tepat dan akurat. Nah, di sini auditnya bisa meliputi beberapa faktor ya seperti tadi yang sederhana baik dari sisi penerangan, untuk peralatan industri, pengkondisian udara, pemanas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengumpulkan data? Ya, ada data yang sifatnya primer maupun yang sifatnya sekunder. Nah, tentu saja kalau yang sifatnya primer ya harus kita ukur langsung.
Kalau yang sekunder ya bisa kita dapatkan dari laporan-laporan, catatan, tagihan, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan di dalam melakukan audit perlu keseragaman satuan. Jadi jangan sampai nanti satuannya beda-beda. Yang satu pakai watt, yang satu kilowatt itu beda. Yang satu watt, yang satu HP itu berbeda. Sehingga nanti perlu kita samakan. Nah, data nanti perlu disusun dalam bentuk grafik ya, agar mudah untuk dibaca dan dibandingkan. Nah, berikutnya adalah membandingkan konsumsi energi pada suatu tempat dengan standar. Nah, berikutnya melengkapi dengan formulir-formulir masing-masing bagian untuk setiap periode. Nah, caranya gimana? Nah, ini contoh alat yang bisa kita gunakan. Ini bisa kita gunakan. Alatnya adalah untuk power quality misalkan ya. Kita bisa merekam pemanfaatan energi selama sekian hari atau bahkan 1 bulan sekalipun kalau ini memorinya cukup. Nah, langkahnya tentu saja menggunakan cara-cara ilmiah, yaitu melakukan observasi dulu ya tentang pemanfaatan energi, melakukan pengukuran, baik itu survei, polling, interview, FGD, ya pengujian dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ya hasil dari pengukuran terkait dengan penggunaan energi ya, nanti perlu kita tampilkan ya. Nah, nanti perlu dianalisis ini pola konsumsi energi bulanannya seperti apa. Perlu ada diagram alir ya, diagram dasar, jenis energi utama yang dikonsumsi, energi pelengkap ya, sistem tenaga listrik, bahan bakar, energi lain ya. Ini contoh formulir isian data ya. Ini misalkan kita bulan ya, ini konsumsinya, ini totalnya, rekap biayanya berapa ya. Ini contoh misalkan untuk listrik satuannya kWh, gas alam ini berapa misalkan berapa kilogram ya, batu bara berapa ton, diesel itu berapa liter, minyak berapa liter ya, atau berapa barel ya. Nah, ini per bulannya berapa, konsumsi energinya berapa, biaya per bulannya berapa. Ini contoh ya bagaimana nanti untuk melakukan pengisian formulir. Nah, dari sini nanti kita perlu petakan profil kebutuhan energi, pola pemakaian energi per bulan. Misalkan di sini untuk LPG seberapa besar, listrik berapa ya, untuk solar nanti berapa, bensin berapa, LNG berapa, batu bara berapa. Sehingga nanti kita bisa tahu. Nah, berikutnya terkait dengan manfaat ya, manfaat audit energi. Secara mikro ini bisa mengurangi biaya operasional. Dengan melakukan audit dengan baik, kita nanti bisa melakukan pengurangan biaya operasional. Sehingga apa? Menguntungkan keuntungan perusahaan. Yang berikutnya, biaya operasional terutama energi listrik cukup signifikan dalam biaya total perusahaan. Karena listrik itu menjadi energi utama. Bila kita melakukan audit energi di sektor listrik, maka ini potensi penghematan energinya cukup besar. Nah, dengan penghematan energi dapat dipertimbangkan untuk pengurangan daya terpasang. Ini contoh ya. Misalkan kita sebenarnya daya terpasang kita misalkan 1000 kVA. Setelah kita audit, ternyata kebutuhan kita cuma realnya 300 kVA. Ini berarti kita terjadi pemborosan. Karena nanti kita akan kena cas biaya beban. Trafo kita dibebani terlalu rendah. Kapasitasnya 1000 dibebani cuma 300, artinya 30%. Nah, ini sangat rendah sehingga tidak efisien. Nah, sehingga untuk mengurangi daya terpasang ini perlu dipertimbangkan juga. Apakah nanti dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu akan naik atau tidak? Kalau tidak naik ya kita mungkin perlu untuk melakukan penyesuaian. Nah, secara makro ini dapat mengurangi beban negara ya. Karena ini di bidang ini.
makro negara atau provinsi atau kabupaten. Nah, sebagai pengelola energi ya, itu PLN selalu dikabarkan mengalami kerugian. Nah, dengan melakukan penghematan, dengan melakukan efisiensi, ini dapat mengurangi kerugian negara. Nah, sehingga kita nanti harapannya listrik Indonesia ini bisa diekspor ke tetangga kita, Singapura, ke Malaysia, ke Filipina. Nah, tentu saja dengan ekspor ini ya harganya harga non subsidi, sehingga nanti bisa menghasilkan devisa negara. Singapura kita mestinya sudah ekspor ke sana. Mungkin ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand kita belum. Nah, ini perlu kita bangun. Yang berikutnya tentang pelaku audit energi. Nah, keberhasilan audit energi tidak hanya ditentukan oleh auditor saja, tetapi di sini ya melibatkan semua komponen pengguna dari energi listrik. Konsepnya itu TQM, Total Quality Management. Sama di dalam audit energi listrik itu harus total. Semua stakeholder yang terkait itu harus terlibat. Kalau tidak, ya maka audit energi tidak akan berhasil dengan baik. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama yang baik untuk mendapatkan data yang akurat. Kalau datanya tidak akurat, maka analisisnya pun tidak baik. Garbage in, garbage out. Artinya apa? Kalau datanya sampah, maka hasil audit energinya juga sampah. Sehingga di sini perlu ada ya, total quality management. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang baik ini juga meningkatkan umur peralatan dan menjaga efisiensi yang tinggi. Ini sangat penting. Sehingga audit energi itu juga terkait dengan maintenance, terkait dengan operation, terkait dengan engineering. Ini semuanya saling terkait. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan audit energi listrik. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.